Selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Dediwa, NIM 2003-03-0004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku ke-6, Metode Penelitian Sosial. Bukunya berjudul Teori dan Metodologi Sosial dalam Penelitian Pendidikan, tentang penelitian pasta kualitatif dan metodologi inovatif oleh Matthew, Edward Thomas, dan Robin Bellingham. Bagian yang pertama tentang gangguan, subjektivitas, dan agensi. Gambar buruk dan pasca produksi sebagai partisipasi dalam esai berjudul In Defense of the Poor Image, kritikus Senihito Sterel pada tahun 2012, menggambarkan sebagai karakteristik zaman kontemporer ekonomi, gambar miskin beredar dalam bentuk file video terkompresi yang diunggah, diunduh, dimodifikasi, diunggah lagi, yang membuat publik dan situs alternatif hubungan. Gambar-gambar ini disebut buruk karena berbagai alasan. Mereka diproduksi oleh penulis populer dan amatir dengan estetika eksperimental do it yourself seputar pengalaman sehari-hari dan dengan minat untuk menggabungkan seni dengan kehidupan. Mereka miskin karena tidak sempurna, diproduksi dengan teknologi yang tersedia untuk rakyat biasa. Mereka tidak memiliki kualitas desain produksi korporat kelas atas. Peran mereka bukan untuk menjadi orisinal atau beresolusi tinggi, tetapi untuk bersirkulasi, bergerak, mengalir secara intensif di sirkuit banyak gambar lain di kolam semiotifikasi kapitalistik, di mana segala sesuatu atau semua orang dibuat terlihat, didokumentasikan, dan diawasi. Dalam mereka, sirkulasi di seluruh World Wide Web, gambar yang buruk dapat memicu keterasingan dan ketundukan. Tetapi mereka juga dapat menghasut pelanggaran, kontestasi, dan kesenangan. Bagian kedua tentang rantia mimesis mengenai menghubungkan melalui produksi YouTube. Pada musim panas tahun 2016, Russell memulai lokarnya video mingguan di pusat remaja di Tallahassee, Florida. Didanai publik, pusat Drop It menyediakan sepulang sekolah dan program musim panas untuk remaja lokal. Sejak awal, Rahel mengikuti keunggulan remaja untuk mereka mengeksplorasi minat mereka dalam mengembangkan kehadiran di YouTube. Untuk 3 remaja yang pertama, Age, Sage, dan Thunder. Proses ini menggunakan serangkaian gaya YouTube yang dikuasai anak muda dan mengandalkan serangkaian aplikasi pengeditan gratis yang dapat digunakan pada smartphone pinjaman remaja dan PC pusat. Pada remaja ini, mengembangkan video dengan pengambilan 1 kali dan track audio lagu tunggal, melibatkan cara produksi yang mencerminkan intensitas dan laju cepat orang miskin, sirkuit gambar menurut Steril pada tahun 2012. Interaksi remaja dengan YouTube dibangun melalui proses merakit alat, badan, dan skenario. Praktik mereka adalah praktik di mana gagasan, orisinalitas atau berada di asal, dan bahkan penciptaan atau membuat sesuatu dari ketiadaan. Perlahan-lahan kabur dalam lanskap budaya baru ini, produksi unggahan dan visualisasi video menciptakan ruang-ruang bersama aktivitas. Seperti yang dikatakan Berland pada tahun 2016, aktivitas bersama ini tidak menyeratkan rasa memiliki, tetapi terjadi melalui apa yang disebut Steril pada tahun 2012 sebagai visual ikatan yang lebih fana. Tidak menentu dan fisik dalam arti bahwa mereka menghubungkan tubuh melalui kegembiraan, intensifikasi, tetapi juga kebosanan dan berselancar. Dalam bidikan beruntun 14 menit ini, JT dan temannya mengomunikasi rambu-rambu jalan yang bengkok dan tempat parkir.
dan tetap menjaga percakapan penuh warga tentang bagaimana semua yang mereka temukan menjijikkan dan dibuang. Bagian ketiga tentang humanisme, posthumanisme, realisme agenial, dan penelitian pasca kualitatif. Studi birasial, Travis, dan teori tentang EQ dan ketertarikan yang disengaja didasarkan pada posthumanisme dan materialisme baru. Posthumanisme bukanlah kerangka kerja terpadu dan telah secara beragam disebut pasca representasi oleh Makru pada tahun 2013. Empiris baru oleh Claude pada tahun 2009, pasca konstruksionisme oleh Laike pada tahun 2010, materialisme feminis pada tahun oleh Rosiek 2013, giliran ontologis oleh Santo Pierre pada tahun 2013, antara label lainnya. Penulis yang menulis dengan nada yang sama tetapi mendahului penanaman dari proyek-proyek ini, misalnya oleh Moll, Deluigi, telah dimasukkan secara retrospektif dalam tradisi oleh Taguchi pada tahun 2012. Sejauh mana masing-masing istilah ini menggambarkan tradisi sama tidak pasti sebagai masing-masing proyek komponen. Misalnya, teori jaringan aktor Latour, realisme agenial, materialisme Vibran Bennett, menggunakan metode mereka sendiri, yaitu teori dan tujuan individu. Sementara, komparabilitas teoritis dari ini, proyek masih dalam perdebatan. Semua orientasi ini sama-sama mencari desentralisasi subjek manusia sebagai agen tunggal dan mempromosikan peran materi di analisis dunia sosial oleh Meijei pada tahun 2013. Untuk bab ini, mereka mengambil istilah posthumanisme dan materialisme baru dengan tujuan menggambarkan ini yang akan datang, yaitu kerangka teoritis dan untuk memfasilitasi komunikasi sambil mengakui dalam melakukannya. Bagian keempat tentang garis besar studi. Penelitian ini berfokus pada kinerja identitas birakial dalam aktivitas intra, dengan proses penelitian dalam penelitian tersebut. Travis tidak terlibat dalam penelitian ini dengan asumsi, kemurnian metodologis atau menegakkan yang sempurna yang seharusnya atau dalam kesepadanan dari paradigma kualitatif, kuantitatif, eksperimental, interpretivis, sains atau bukan sains. Akibatnya, dia juga mampu menggunakan kuesioner psikologis, misalnya dalam ukuran identitas etnis multikelompok oleh Binet pada tahun 1992, program komputer dari bias implisit atau uji asosiasi implisit oleh Greenwald, Nosek, dan Banerjee pada tahun 2003. Wawancara kognitif oleh Willis pada tahun 2004, dan wawancara semi terstruktur untuk mengejar analisis posthumanis identitas birakial yang menerangi mekanisme melalui mana metode Revi dan dapat dimanfaatkan untuk mengacaukan diri manusia. Karena tidak ada metodologi yang ada sebelumnya yang dapat menjawab tujuan studinya. Metode belajar sama diartikan sebagai studi Travis yang menggunakan 3 metode. Yang pertama, wawancara, kuesioner psikologis, dan tes asosiasi implisit. Karena studi EQ dirancang untuk memeriksa performativitas birasial selama proses penelitian. Travis menggunakan format wawancara semi tertutur, metode yang akrab bagi peneliti dan peserta. Keakraban ini memungkinkan Travis membuat perubahan material pada saat wawancara, misalnya dengan memasukkan kuesioner psikologis, dengan tujuan untuk memprovokasi identitas atau performativitas subjek, yaitu hitam, putih, birakial, dan lain-lain. Ini termasuk menggambar pada fisik birakial,
Trafis misalnya terdapat pada warna rambut coklat keriting, yang kedua warna kulit coklat sebagai bagian dari alat wawancara. Untuk menyediakan ruang bagi berbagai petunjukan subjek tersebut, Traffic menggunakan urutan 3 wawancara, yaitu masing-masing dirancang untuk mendorong performativitas identitas peserta melalui perubahan materi yang berbeda. Ketiga studi mengeksplorasi isu-isu sensitif, misalnya ras, sumber konflik potensial, kenangan masa kecil, kebutuhan untuk menjaga kepercayaan, hubungan, dan keyakinan peserta adalah yang terpenting. Oleh karena itu, untuk wawancara awal, Travis mempekerjakan konsep wawancara romantis Rolston pada tahun 2010. Wawancara romantis berusaha untuk menghasilkan jenis percakapan yang intim dan mengungkapkan diri, yaitu gaya romantis. Ini memiliki tujuan ganda untuk membangun atau menjaga hubungan baik dan mendorong peserta untuk melakukan mata pelajaran yang khas dari wawancara humanis dan interpretivis. Oke, baik, sekian dari presentasi saya mengenai buku ke-6. Terima kasih.